Shalom everyone, welcome to Bible Night Session. Kali ini kita sudah sampai di penghujung kitab Ester di dua pasal terakhir yang akan kita selesaikan kali ini, yaitu pasal 9 dan pasal 10. Agak sedikit panjang, namun kita akan lihat bahwa harapan kita kepada Allah akan membalikan keadaan kita yang tadinya harusnya kita menuju kematian, justru ke dalam kejayaan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mendengar isi hati-Mu dan mendengar tuntunan-Mu dan turut ke dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita masuk ke dalam bacaan kitab kita, dalam Ester pasal 9 dengan judul perikop kemenangan orang Yahudi. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-benci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, saudara orang Yahudi, dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Lalu, pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi? Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-benci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang
ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Dengan perikop baru, penetapan Hari Raya Purim, ayat 20. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir di antara keturunan mereka. Lalu Ester, sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Pasal ke-10 dengan judul perikop kebesaran Mordekai. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan mampu dengan mujizat naturalnya mengubahkan keadaan kita yang percaya dan berharap kepadanya. Kita lihat kali ini dalam pasal 9 ada sebuah perang sivil, perang antara warga yang begitu besar, berlangsung 13 dan 14 hari. Yang luar biasa adalah dalam kondisi kali ini ternyata Tuhan menyatakan kemuliaannya
Sampai akhirnya pada hari ke-14 dan hari ke-15 yang mereka rayakan, bicara tentang kata Purim, bicara tentang sebuah perayaan bahwa Tuhan menyingkirkan dan mengalahkan hukum keberuntungan dengan menggunakan hukum perkenanan Allah kepada umatnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kita lihat arti kata Purim berasal dari kata pur yang artinya undi atau mungkin sekarang kita kenal seperti bentuk dadu. Bahwa Tuhan memperlihatkan peruntungan nasib dari bangsa Yahudi menuju kematian tidak ditentukan oleh sebuah undi. Namun Tuhan mengalahkannya dengan perkenanan Allah kepada umatnya yang berpuasa dan berdoa kepada Allah. Dan kita lihat kali ini Purim jadi sebuah peringatan bahwa Tuhan membalikkan keadaan-keadaan buruk. Dari duka cita menjadi sukacita, dari kehancuran menjadi kejayaan, bahkan dari kematian menuju kemenangan. Dan kita bisa penuh hidup dengan bersorak-sorai karena kita mengandalkan Allah. Satu pesan singkat dari Ester dalam 10 pasal ini. Kita akhiri dengan satu pesan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk bersarah dan berharap kepadanya. Dan bukan bergantung pada peruntungan. Agar mukjizat natural Allah memberikan kita hikmat, kebijaksanaan untuk menentukan nilai-nilai kita dan tindakan kita sehari-hari hingga tujuan arah hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa dan berserah kepada Yesus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Yesus Tuhan, karena kami hanya mau berserah kepada Engkau, mempercayakan seluruh hidup kami, masa depan kami, bahkan tindakan dan keputusan yang kami ambil setiap harinya untuk menghadapi masalah, untuk mencari solusi. Biar Kau yang memimpin hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Apabila teman-teman ada pertanyaan seperti mengapa Ester harus meminta menyulahkan anak-anak Haman pada saat dia sudah menang dan aman, atau mengapa hari raya Purim harus diperingati dalam 2 hari, atau mungkin apakah tindakan Israel begitu sadis kepada orang-orang yang membencinya, I'm so excited to hear to all of your replies and comments. Tuhan Yesus memberkati.